Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan Islam terhadap mental illness? Apakah umat Islam wajib ikhtiar dengan mendatangi psikiater atau cukup bersabar saja? Mental illness, jadi gini, sakit itu ada sakit fisik. Maka Anda biasanya datang ke dokter kan untuk mengobati sakit Anda, benar nggak sih? Itu sakit fisik. Tapi boleh jadi Anda itu sakit psikis. Maka Anda harus datang ke dokter jiwa. Jadi kalau udah jelas-jelas ada mental illness, ada sakit mental, maka dipastikan kita kudu berobat. Kemana berobat? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang kepada ahli pada bidangnya. Tanya orang yang ahli pada bidangnya. Gitu. Jadi kalau kaitannya dengan mental ya, maka otomatis kaitannya dengan masalah kejiwaan. Nah, minimal Anda ke psikolog. Psikolog itu pengobatannya bersifat naratif, lisan saja. Berdiskusi, mengarahkan, memotivasi. Nah, itu psikolog. Kalau psikiater, karena basicnya kedokteran, maka punya otoritas untuk memberikan obat. Jadi ada yang memang tidak bisa selesai dengan psikolog. Harus ke psikiater. Apalagi sudah ada unsur-unsur fisik. Jadi dari psikis menjadi ke fisik. Begitu. Nah, itu apalagi harus datang ke dokter jiwa. Kalau ingin lebih halus, jangan dokter jiwa lah, ke psikiater. Ya. Karena orang Indonesia tuh belum biasa gitu kalau ngomong ke psikiater atau ke dokter jiwa. Pak, pulang dari mana? Itu saya habis konsul ke dokter mata, kan nggak masalah. Saya habis konsul ke dokter penyakit dalam, nggak masalah. Tapi biasanya, Pak, pulang dari mana? Itu habis kontrol, habis konsul ke dokter jiwa. Anda bakal kaget. Loh, Pak, itu sakit jiwa. Nah gitu. Jadi di kita ini ya belum terbiasa untuk mengatakan saya pulang dari dokter jiwa. Ya, Bu, dari mana? Ini ngantar anak saya ke dokter jiwa. Disangka nate aib gitu kan. Tapi kalau gini, Ibu dari mana? Saya pulang dari dokter anak. Ya, Anda kan merasa tidak ada beban untuk bilang aku habis konsul dari dokter anak. Tapi Anda merasa beban kalau bilang dari dokter jiwa. Jadi ini kekeliruan di masyarakat kita. Bahwa yang namanya mental itu ada yang harus diobati. Dan tidak selamanya itu menunjukkan lemah iman. Ada orang yang sama suaminya diajak umroh, dia nggak mau. Si istrinya nggak mau. Karena si istrinya itu kalau lihat kerumunan orang banyak, dia suka sesak. Suaminya marah. Kamu tuh lemah iman. Gitu kan. Nah, terus si bapak itu konsul ke saya. Pak, istri saya diajak umroh, tapi selalu bilangnya takut. Padahal dia tuh ahli pengajian loh, Pak. Gitu. Sering ke pengajian, tapi dibawa umroh tuh takut. Takut apa? Saya bilang ini. Kan ada yang takut naik pesawat, ada yang takut. Enggak, pokoknya mah dia lihat di TV saja orang tawaf berdesakan itu, dia takut. Ya, saya bilang, Pak, itu mah bukan lemah iman. Itu ada masalah psikis pada istri Bapak. Coba Bapak datang ke dokter jiwa. Jadi istri saya gelo. Bukan begitu. Saya bilang itu harus ditangani oleh psikiater, oleh dokter jiwa. Nah, Bapak ini nurut nih saran saya. Bawalah ke dokter jiwa. Diobati, ya sembuh. Ya, bisa umroh. Jadi kadang kita ini dengan kesederhanaan berpikir langsung dihubungkan dengan masalah lemah iman. Padahal kan bukan lemah iman. Emang ada persoalan psikis yang harus diobati. Jadi kembali ke pertanyaan Anda, apakah
orang yang mengalami mental illness itu harus berikhtiar ke psikiater atau psikolog? Iya, harus. Karena Nabi mengatakan, tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, termasuk penyakit mental. Termasuk, tadi ada pertanyaan, anaknya umur 45 tahun, ya, pakai narkoba, dinasehati malah marah-marah. Bukan dinasehati, bawa ke dokter jiwa. Bila perlu dirawat di rumah sakit jiwa itu. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab.